A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah nikmat Islam pastinya, nikmat iman tentunya, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sehingga di siang hari ini kita masih bisa melanjutkan thalabul ilmi kita. Insya Allah melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Hari ini kita masuk di tingkatan gunnah ya, tingkatan gunnah. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini Umi Rifda sudah masuk ya. Apa kabar Umi? Mbah Uti, Umi Nini, Umi Rifda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik, Ustazah. Semoga Ustazah sehat juga. Nah, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Beberapa minggu yang lalu saya membahas hukum mim sukun ya, Umi. Hukum mim sukun ya. Kita ulas kembali sebelum kita masuk di dalam tingkatan gunnahnya ini. Mungkin ada yang masih kurang jelas ya, atau pas tidak hadir ya, itu 3 minggu penjelasannya ya. Mi masih ingat hukum mim sukun kita ada berapa? 3 saja. Mim sukunnya ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama ada hukum Idgham Mimi, ya, idgham mimi atau idgham mislain ya, atau idgham Idgham safawi. Ya, terjadi apabila mim sukunnya bertemu dengan huruf apa? Mimati ketemu sama Mim. Ya, huruf mim sukun bertemu dengan mim ya. Apabila mim sukun bertemu dengan mim, hukumnya adalah idgham mimi atau idgham mislain. Seperti apa? Harus disertai dengan gunnah. Nah, nanti gunnahnya seperti apa tingkatannya. Nah, hari ini kita akan bahas ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah idgham mimi, kita juga hukum mim sukun kemarin terbagi atas namanya apa? Ikhfa safawi ya, ikhfa safawi. Ketika mim sukunnya bertemu dengan huruf ba. ba Huruf. ya. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba, bagaimana pengucapannya? Disamarkan ya. Ikhfa kan samar artinya, tapi tetap disertai dengan gunnah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada namanya Izhar safawi. safawi ya. Sisanya mim sukun bertemu dengan semua huruf yang kecualian huruf mim dan ba saja ya. Itu semuanya dihukumi izhar safawi. Gimana cara pengucapannya? Izhar itu artinya
jelas ya, Jelas. tanpa tambahan Tanpa ghun. gin. Nah, tapi harus jelas ya. Jadi mim sukunnya harus dijelaskan ya. Seolah jadi seperti itu. Jadi pengucapan mim sukun itu tidak boleh ketika dia izhar, tidak boleh digunakan, ditahan, dimasukkan ke rongga hidung suaranya, tidak ya. Tetapi juga jangan kurang sempurna makhraj mimnya. Jadi dibacanya cepat-cepat juga tidak sempurna juga tidak boleh ya. Jadi harus jelas mimnya walaupun tidak ditahan. Izhar itu berarti artinya jelas. Ya, insya Allah sudah jelas ya untuk penjelasan sebelumnya ya, bagaimana cara pengucapannya. Tapi tetap kita harus berlatih berulang-ulang di prakteknya. Hari ini ya, Ustaznya ada ini singkatan dibuat kalimat yang apa namanya yang semuanya idhar safawi itu dijadikan satu misalnya ben gampang mengingatnya itu huruf-hurufnya kalau misalnya dijadikan satu itu malah sulit Umi kalau menurut saya. Itu kan cuma pengecualian cuma mim dengan ba. Berarti kalau Umi hafal semuanya berarti ya. dari alif sampai iya, nah dikurangin huruf ba sama mim aja lebih mudah. Iya, berarti kan alif, baknya dilupakan, langsung ta, sa, jim, ha, kho, dal, terus sampai iya semuanya mim. Iya. Ya. Ya benar-benar ya. Barangkali yang harus diingat kemarin itu kalau misalnya di dalam apa namanya di dalam pengucapan yang sukun-sukun itu kenapa kalau mimnya harus jelas kan saya kemarin sampaikan sifatnya ya kan kalau misalnya sifatnya huruf mim itu kalau dilihat dari kuat atau lemahnya huruf itu huruf mim kan termasuk yang tengah-tengah tawasud atau bainiyah gitu kan. Nah itu kalau misalnya mau kita hafalkan itu baru ada itu ibaratnya singkatannya yang memang dasar ya yang harus kita ingat. Jadi kadang-kadang kayak kenapa kok kita baca basmalah misalnya harus di bismi, sini harus ngalir nggak boleh bismillah gitu kan? Nah itu kan kita kebanyakan kekeliruan seperti itu. Kalau itu bukan tingkatan gunanya, bukan menyangkut tingkatan gunanya, tapi dilihat dari sifatnya, mana yang harus mengalir, mana yang harus tidak dialirkan suaranya. Itu yang Mbak Uti. Saya sering saya menjelaskan kan begini, huruf mim itu harus mengalir gitu kan. Kalau nun seperti itu. Nah, itu iya ada tingkatannya. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang sifat, kalau banyak-banyak yang lain kan kita pelajari yang memang berhubungan dengan prakteknya lebih dulu ya. Dilihat dari kuat atau lemahnya huruf ya, dilihat dari kuat atau lemahnya huruf. Nah, kuat atau lemahnya huruf itu menyangkut apa? Mengalir atau tidaknya suara. Ya, suara ya, mengalir atau tidaknya suara. Kalau mengalir atau tidaknya nafas kan itu al-jahru dengan al-hams. Ya, kalau yang atau tidaknya suara dikarenakan karena lemah atau kuatnya huruf. Nah, gitu ya. Nah, itu kita mengenal di sifat hurufnya itu ada namanya siddah, roghwah. Siddah lawannya roghwah. Kemudian yang tengah-tengahnya ada namanya tawassut bainiyah. Nah, yang harus kita ingat dan hafalkan tuh maksudnya siddah itu apa? Suara tertahan. Suara tertahan, jadi tidak ada aliran suaranya. Nah, itu hurufnya kalau misalnya nggak hafal singkatannya, kalau saya, ya, apa namanya, ingat aja huruf kolkolah, kemudian nanti ditambah ada 3 huruf, nah, gitu ya. Ada singkatannya, tapi kalau misalnya kita hafal dasarnya, huruf kolkolah kan ada 5 tuh, kotbun jadin, atau kalau Indonesia istilahnya baju di toko, gitu ya. Nanti tinggal ditambah alif kaf dengan ta gitu kan akad atau kalau kita ikat atau kalau misalnya kita singkat itu ajidu kotin bakat alif jim dal kof to ba kaf ta. Nah, itu sifatnya siddah, berarti tidak ada aliran suara ya. Jadi suaranya tertahan. Contoh, bacaan basmalah itu nggak boleh bis. Nah, gitu kan?
ngalir, nggak boleh Iya. langsung, tapi langsung bis. Nah, yang ngalir adalah huruf sinnya, begitu kan? Hmm. Nah, kemudian yang kita ingat lagi yang tengah-tengahnya dulu, yang sedikit-sedikit hurufnya. Kalau yang tadi sidah itu berarti suaranya tertahan. Nah, kalau yang tengah-tengah itu tawasud atau bainiyah itu mengalirnya sebagian suara ya. Jadi mengalir sebagian. Itu Hmm. bainiyah. Kalau yang rogoah itu mengalir seluruhnya. Jadi pengucapan huruf disertai dengan mengalirnya suara. Ya, Hmm. mengalirnya seluruh suara. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang baini ya, kita ingatnya lin umar. Ada 5 huruf. Lam, nun, ain, mim, ro. Nah, itu Hmm. mengalir sebagian. Termasuk salah satunya mim yang kita pelajari nih. Mim sukun misalnya gitu ya. Nah, itu Iya. mengalir sebagian. Maka kalau misalnya kita kemarin belajar yang izhar safawi gitu ya. Mimnya tetap harus jelas karena sifat mimnya itu dia mengalir sebagian, ya kan? Jadi Hmm. tidak boleh cepat-cepat. Misalnya eh am kalau misalnya ditahan indahum tidak boleh, atau juga indahum tidak boleh juga, tapi indahum, nah, gitu ya. Alam taro, alam taro, gitu ya. Jadi alifnya sidah, bukan alam taro. Jadi bukan ya, tapi alam taro, bukan taro. Nah, tanya juga tidak. Nah, sisanya itu baru yang rokoah. Jadi yang kita ingat itu yang sedikit aja, yang sedikit gitu kita singkat, baru sisanya. Kalau yang harus hafal tetap huruf alif sampai iya-nya tetap harus hafal ya. Jadi sidahnya 8 huruf, bainiyahnya 5 huruf, berarti kalau di huruf hijaiyah semuanya 28, dikurang 8, dikurang 5, dikurang 13, berarti sisanya adalah 15. Berarti huruf 15. setelah ada 15. Yes. Selain yang sidah tadi, ajidu, kotin, bakat, dan bainiyah yang lin umar. Ya, seperti itu ngingatnya. Tapi kalau Hmm. untuk yang hukum mim sukun ini ingatnya kecuali mim dengan ba saja. Sudah berarti ada 26 huruf yang dihukumi izhar Izhar safawi, safawi. gitu ya. Jadi cuma dikurangin mim sampai ba saja. Mudah ya. Iya. Nggak usah Iya. disingkat-singkat, disebutin semua hurufnya. Pas ketika ba dengan mim jangan disebut. Nah, itu aja ya. Iya. Iya, iya. Makasih. Ya, jadi lebih mudah begitu ya Mbak Uti ya. Jadi cuma Iya, ingetin aja. betul. Yang diingat Heeh. pokoknya yang idgham mim gitu aja kan. Heeh. Ikhfa, Iya. yang ikhfa safawi ba gitu kan. Nah, sisanya izhar safawi. Iya. Sudah, gitu aja. Iya. Iya. Ya, udah. Iya, ini saya kan saya salurkan kembali untuk cucu saya kalau habis maghrib kan saya ngajar tahsin ceritanya. Oh, gitu. Iya, Iya, iya. iya. Nah, itu. Jadi sekarang kita masuk di dalam tingkatan gunnah ya. Masuk di dalam pembelajaran tingkatan gunnah. Nah, yang kemarin itu yang hukum mim sukun itu kan ada yang macam-macam ya, ada yang idgham, ada yang izhar gitu ya, ada yang ikhfa. Nah, itu kita sekarang tingkatkan ke dalam golongan gunnahnya itu seperti apa. Berarti kalau gunnah itu artinya dengung ya. Suaranya dimasukkan ke rongga hidung. Nah, itu bisa sebagian, bisa seluruh gitu ya, tergantung dari tingkatannya. Maka kita belajar namanya tingkatan ghunna, tingkatan dengung namanya ya. Tingkatan ghunna. Nah, ini berdasarkan waktunya. Makanya bisa jadi waktunya itu berarti berdasarkan lama atau tidaknya ya, bisa seperti itu. Nah, itu terbagi atas 4 ya. Jadi tingkatan gunnah berdasarkan waktunya ya, lama atau sebentarnya gunnahnya atau dengungnya itu terbagi atas 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang tertinggi adalah akmal ya. Boleh disebut itu akmal matakun gitu ya. Boleh seperti itu ya. Sebenarnya di sini ada akmal matakun. Itu berarti sangat sempurna. Jadi tingkatan gunnah yang tertinggi adalah akmal.
Akmal ma Akmal takun. matakun. Ya. Jadi yang sangat sempurna ya, Sempurna. tingkatan yang paling tertinggi. Nah, terjadi atas apa yang paling tertinggi? Terjadi pada nun tasdid. Nun tasdid ya, berarti nunnya yang bertanda tasdid. Mim tasdid, mim yang ada tasdidnya. Kalau tadi misalnya nun yang ada tasdid, misalnya inna ya. Mim tasdid misalnya sum. Nah, itu ada mim tasdid. Kemudian nun dan mim yang dihukumi idgham. Apa contohnya kalau yang nun yang dihukumi idgham? Yang ada gunnahnya. Idgham apa? Idgham biguna. Ya, idgham bi gunnah terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf Iya. Yanmu. mim, Yanmu. Ya. nun, Ya, nun, mim, waw. golongan yang sempurna ya. Gunnahnya yang sempurna. Nah, kemudian kalau yang misalnya ada yang idgham yang disebabkan oleh mim. Idgham yang disebabkan oleh mim. Nah, mim. Ya, kemarin yang kita pelajari idgham Itu. mim. Idgham mimi. Ya, Idgham mimi. mimi. Jadi baik idgham yang disebabkan oleh nun ya, nun itu dan kan ada mim. yang nun sukun atau tanwin karena tanwin itu berarti akhirnya adalah nun sukun. Nah, baik yang disebabkan oleh nun ataupun mim, maka dia dihukumi gunnahnya akmal. Akmal. Matakun ya. Jadi mau yang disebabkan oleh nun ataupun mim, dia tetap harus sempurna ya, paling sempurna ya. Jadi sangat sempurna gunnahnya. Nah itu, paham ya? Jadi berarti Ya. contoh-contoh yang di idgham bi gunnah atau di idgham mimi kemarin ya, itu adalah termasuk gunnahnya Akmal. mal, ya betul, yang sangat sempurna. Ya, jadi berarti ada berapa tuh? Ada 4 ya sebenarnya. Ada nun tasdid, mim tasdid, kemudian idgham yang disebabkan karena hukum nun atau tanwin, dan idgham yang disebabkan oleh hukum mim sukun ya. Nah itu ya. Itu ada contohnya seperti misalnya in faman ya'mal faman ya'mal. Nah, terus cara bacanya gimana? Kalau eh sempurna, sangat sempurna tadi seperti apa itu? Berarti kalau di sini dibilang tingkatan-tingkatan gunnah berdasarkan waktunya. Oh, berarti dia gunnahnya yang paling lama. Boleh gitu ya, boleh dibilang gitu ya. Yang paling sempurna itu berarti yang paling lama. Bagaimana caranya? Masuk ke Saya suaranya masukkan ke rongga hidung. Jadi setiap yang mengandung gunnah itu kalau kita belajar tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf adalah terjadi di al-khaisum, rongga hidung ya. Berarti di al-khaisum atau rongga hidung adalah tempat keluarnya semua gunnah. Ya. Jadi semua yang ada gunnahnya masukkan ke rongga hidung. Jadi seperti itu ya Umi. Nah, maka tadi ya diingat-ingat tuh yang ada 4 ya. Apa tadi yang kalau yang dia sangat sempurna gunnahnya nun Nun tasdid, idgham. tasdid, kemudian idgham baik oleh nun dan mim ya. Nah, paham ya? Kalau sampai sini yang poin pertama paham ya? Insya Allah. Ulang saja mim tasdid, nun tasdid, terus idgham bigunah ya saja. Nah, idgham bi gunnah, kemudian idgham mimi. Berarti idgham yang disebabkan oleh nun dan mim ya itu tetap dibacanya sangat sempurna ya. Mal ya saja. Oke saja. Ya. Ya saja, lanjut saja. Ya.
Kecuali kalau yang bila guna itu kan tidak dengan guna ya, tidak dengan dengung, yaitu tidak ya, berarti tidak ada dengungnya. Kemudian yang kedua ya, masuk di dalam tingkatan gunnah yang kedua, yaitu yang sempurna atau kamilah. Kamilah. Sempurna atau kamilah. Ya. Nah, terjadi pada apa? Yang pertama bisa terjadi pada ikhfa. Nah, ikhfa itu bisa terjadi pada nun sukun ataupun mim sukun ya. Nah, kalau yang nun sukun apa itu? Ikhfa hakiki, Ustaz. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ada berapa hurufnya? 15 15. Ustaz. 15 15. ya, hurufnya ada 15. Ya, terjadi pada ikhfa hakiki atau pada ikhfa Safawi Ustaz. safawi. Ya, pintar, yang disebabkan oleh mim. Hurufnya ada berapa? 1 Ba. Ya, itu diambil dari mim ketemu ba sama idgham mimi semuanya ikhfa safawi. Idhar ya Allah. Kalau idgham mimi tadi masuknya di akmal. Iya. Itu di akmal. Iya. Kalau yang kita pelajari kemarin tuh idgham mimi sudah diambil ke akmal ya. Akmal. Nah, jadi sisa 2. Nah, berarti yang masuk di dalam yang kamila adalah yang ikhfa safawi. Kita bahas kemarin ya. Terus kalau yang ikhfa disebabkan oleh yang nun sukun atau tanwin adalah ikhfa hakiki. Kemudian iklab. Nah, kalau iklab itu yang apa itu yang iklab? Mim mati ketemu ba. Mim mati ketemu ba, tadi ikhfa Mim Yang mati ada ketemu ba ya Allah. yang Keliru. ada tanda mim tuh saya. nun sukun Mim mati ketemu ba. tanwin bertemu dengan huruf ba, itu namanya iklab. Bagaimana cara membacanya? Merubah nun sukun menjadi bunyi mim sukun disertai dengan gunnah, masuk di dalam gunnah yang tingkatan kamil. Bila. Misalnya kalau yang tadi akmal itu 4, misalnya kita gunnahkan 4 ya, kita tahan 4 harokat begitu. Kalau yang kamilah berarti 3 gitu ya. Kalau kita berbicara tentang waktu ya, ditahannya lama atau sebentarnya. Kalau misalnya yang akmal tadi 4 harokat kita tahannya, maka yang kamilah 3 gitu ya. Ya. Jadi terjadi ikhfa dan iklab. Baik ikhfanya yang disebabkan nun sukun atau tanwin ataupun yang mim sukun. Contoh di ikhfa hakiki misalnya antum. Nah, itu ya nun sukun ketemu dengan tak salah satunya ya. Kemudian yang kemarin kita juga baca sudah ikhfa safawi ya, sudah banyak kita contohnya. Misalnya tarmihim bihijawatim min sijil, atau terjadi pada iklab ya. Basiro. Aturan am jadi ya. Berarti dia sempurna gunnahnya. Nah, jelas ya yang kamilah. Ikhfa-nya. Jadi bukan cuma ikhfa yang nun sukun saja, yang ikhfa yang mim sukun juga termasuk. Yang jelas dia ikhfa ya. Kalau sudah jelas yang kedua, kita masuk yang tingkatan yang ketiga. Ya, ketiga masuknya naqisah. Ya. Naqisah itu artinya kurang sempurna. Kurang sempurna. Ya, kurang sempurna gunnahnya, tetapi dia tetap ada gunnahnya sedikit ya. Tetapi dia tidak sempurna atau kurang sempurna. Contoh terjadinya pada apa?
izhar, baik yang disebabkan oleh nun sukun atau tanwin, baik dengan yang mim sukun. Contohnya apa itu? Yang nun sukun, izhar. Sukun izhar halqi ya saja. Ya, izhar halqi. Ya, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf yang berasal dari al-halqi. Ada berapa hurufnya? 6 saja. Ya, ada 6. Apa-apa? Dari bagian bawah ada alif dengan ha. Yang bagian tengah ada dengan ha dengan ain. Terus ada o dan ghain. Berarti apabila salah satunya ya bertemu, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf al-halqi, maka dihukumi adalah apa bacanya? Nah, Nakis. kok Dua izhar harokat bisa jadi. izhar halqi. Terus kemudian kalau yang izhar yang mim sukun yang kemarin kita pelajari ada namanya Izhar safawi. Safawi. Sa- Izhar safawi. Safawi. ada berapa? Selain mim dan Selain mim dan ba berarti ada hurufnya. Coba Tadi Idhar izhar Safawiyah akeh selain Idhar Safawiyah akeh selain memang ya iya Selain berarti mim dan ba. ada 26 banyak kan? Iya. Kemudian selain ada Islam lagi sama Domini. yang izhar pengecualian, tapi dia dihukumi juga dengan izhar. Itu sama masuknya di dalam naqiso. Ayo izhar apa? Iya. Apa ya, lupa namanya izhar apa ya? Ya, dia harusnya masuknya kalau nun sukun bertemu dengan huruf ya harusnya masuknya di dalam apa? Idhar mutlak ya Ustaz. Biqunah. Ya, idgham biqunah harusnya masuk dalam akmal matakun idgham. Tetapi ada pengecualian Iya, yang dia dunia gitu ya saja. dibaca dengan izhar, maka dia masuknya juga dalam golongan naqisah, Iya. bukan matakun. Itu pengecualian ada 4 Idhar mutlak. Iya Iya. saja. bunyanun Iswanun. nun dunya misalnya seperti itu. Nah, itu masuknya di dalam izhar Mutlak. Mutlak. Ya, izhar mutlak saja. izhar mutlak. Jadi ada 4 kalimat atau 4 kata itu juga masuk di dalam tingkatan gunnah yang naqis. Nah, berarti apa tadi yang izharnya? Ada izhar halqi, ada izhar safawi, Ada izhar mutlak. mutlak. Iya. Idhar halqi, Safawi, mutlak. Ya. Kemudian tingkatan yang keempat ya untuk gunnahnya kalau tadi yang pertama yang kedua sempurna, yang ketiga kurang sempurna, yang keempat itu sangat kurang sempurna, sangat kurang sempurna ya. Masuknya di dalam anqas mataku. Ya, anqas. Ankos. Ya, anqas matakun. Terjadi pada apa? Nun dan mim yang berharokat. Gitu. Mim dan apa yang berharokat? Nun sama Nun. mim. Yang Kan? berharokat. Kenapa dia hanya berhubungan dengan huruf nun dengan mim saja? Karena huruf yang memiliki sifat guna itu berarti sifat yang tidak memiliki lawan ya. Kalau tadi kayak sidah lawannya rohwa, itu memiliki lawan ya.
Al-khams lawannya al-jahru itu lawan. Yang tidak memiliki lawan itu ada huruf yang memiliki sifat gunnah ya. Nah, itu hanya huruf nun dan mim saja. Dalam tingkatan gunnah ini kita membicarakan hanya huruf nun dan mim. Namanya apa tadi? Angkos apa? Matakun. Takun. Ya, contohnya ni'matun, ya naninu, gitu ya. Jadi nun dan mim yang berharokat. Jadi kalau kita baca nun dengan mim berharokat itu dia tetap ada sifat yang tidak bisa dihilangkan dari nun dengan mimnya itu ada sifat gunnahnya. Jadi kalau baca nun bukan nah gitu aja tapi nah. Jadi sentuhkan dulu di ujung hurufnya. Jadi ketika mau mengucapkan na itu ujung lidahnya menyentuh gusi atas. Nah, Ujung lidahnya sentuhkan ke gusi atas sesuai dengan makhraj nunnya. Kemudian kalau untuk pengucapan mimnya rapatkan kedua bibir bagian dalam ya, yang bahasanya ma dengan tanpa melipat bibir ya, tidak usah dilipat ma. Tapi ma. Nah, tapi tetap tersentuh ya, bertemu bukan ma. Jangan ya. Dirapatkan dulu kedua bibirnya ma atau nunnya ya. Koreksi ya, ini idhom yang dibaca sempurna itu idhom akmal maksudnya itu terdiri dari idhom mimi, nun tasjid dan mim tasjid. Satunya apa tadi? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Terus yang kamila yang maksudnya sempurna doang, nggak pakai sangat, itu ikhfa sama iklab. Terus yang kurang sempurna nakisoh. Nah, ikhfa-nya itu termasuk ikhfa hakiki, masuk dalam ikhfa safawi ya, masuk dalam kamila ya. Oh, bukan idhar. Idhar Itu masuk naqisoh kalau izhar. Iya ini idhar yang nakisoh, yang kamila, yang sempurna maksudnya ikhfa sama iklab. Yang kurang sempurna nakisoh maksudnya ya idhar hafi, idhar safawi, idhar mutlak. Terus yang angkos mutakun ya. Mutakun. Bukan mutakun, matakun. Matakun. Ya, matakun. Ya Allah. Ini terdiri dari mim dan nun yang berharokat. Ya, yang berharokat, fathah maupun kasrah maupun domah begitu ya. Iya. Nah ya, jadi cara pengucapannya walaupun dia gunnahnya sangat kurang sempurna, tapi tetap harus jelas pengucapan nun dengan mimnya ya. Jadi kalau misalnya sesuai dengan makhrajnya, nunnya ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Naninu. Jadi bukan naninu, tapi naninu. Sama Gitu ya. Ya, berarti kalau misalnya tadi ya di dalam izhar itu, jadi tidak boleh juga cepat-cepat, walaupun dia tidak ditahan, tapi dia tetap harus sempurna. Jadi kalau misalnya tadi misalnya kamilahnya 3 gitu ya, izharnya itu 2 gitu ya, jadi tetap sempurna. An'amta. Itu kan kalau nun sukun ketemu ainnya masuknya di dalam izhar apa? Na'amta. Nah, izhar halqi. Nun sukun ketemu dengan ainnya izhar halqi. Mim sukun ketemu dengan taknya izhar safawi. Iya. Izhar safawi. Mim sukun ketemu dengan tak masuknya izhar safawi. Nun sukun ketemu dengan ain masuknya di dalam izhar halqi. Ya, tapi tetap sempurna. An'amta. Jadi bukan an'amta. Kalau ikhfa itu ada ikhfa safawi, yang satunya yang ikhfa misalnya nun mati ketemu ta itu
apa namanya Ustazah? Hakiki, ada yang nun Iya sukun. lah, Jen. Sokan kelalen kok Ustazah. Ikhfa hakiki karo ikhfa ikhfa safawi, astagfirullah. Ya. Nah, itu ya Umi, udah jelas ya, berarti gunnah Iya. itu ada tingkatannya. Oh, berarti kalau ikhfa juga berarti ditahan, ada gunnahnya. Jadi bukan hanya samar merubah nun jadi apalagi kayak gitu ya. Oh, tapi dia tetap ditahan karena kenapa? Dia tetap harus sempurna gunnahnya gitu ya, ikhfanya. Sama Ya. dengan iklab. Nah, kalau kita mungkin iklab sudah dibaca sempurna ya gunnahnya, tapi ikhfa kadang-kadang. Mm-mm. Ya, Ini kadang ada sempurna gitu gunnahnya, loh. kadang enggak gitu ya kan. Kadang ya labas saja, yang penting samar udah gitu. Tapi tidak dia gunnahkan. Heeh. Yang Nah, itu yang itu ya, yang absad ya, abad, absad, abad yang qaf sama kaf ya Ustazah. Yang ya. ikhfa Ya. itu. Nah, kemudian kalau misalnya yang izhar juga, jadi jangan mentang-mentang jelas gitu, tapi tidak disempurnakan karena dia juga tetap ada nilai gunnahnya walaupun kurang sempurna, gitu ya. Ya. Jadi setengahnya aja kurang sempurna. Kalau misalnya yang sempurnanya 4 dia 2 aja gitu ya. Tapi kalau misalnya yang harokat 1 saja. Nun Iya. dan mim berharokat. Ya, udah jelas nih tingkatan gunnahnya ya, berarti ya. Jadi nanti kalau misalnya ada Betul. praktek, ada bacaan ikhfa, ya harus ada gunnahnya ya. Ya. Oke, coba kita baca di surat An-Nas tapi disertai dengan tingkatan gunnahnya. Astagfirullah. Rasakan dengkulku ya Allah. Yuk, coba sekarang kita praktek di surat An-Nas aja nih yang mudah. Ya. Ya, jadi ada yang kalau yang ada yang bagaimana tingkatan gunnahnya ya yang kita praktekkan. Kasih nomor nggak ini? Tadi yang hadir duluan siapa? Mbak Uti, antara Mbak Uti sama Umin ini siapa duluan? Ya, siapa-siapa boleh lah Ustaz. Saya juga boleh, nggak apa-apa. Ya, Mbak Uti nanti saya tandain kalau yang sudah. Yang Mbak Uti dulu berarti ya. Iya Ustazah. Ya, kita baca surah An-Nas. Udah lihat ya di layar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Atau ada nun tasdid masuknya dalam guna apa itu? Muntasir ini akmal. Ya, berarti sangat sempurna ya. Berarti disempurnakan lagi suaranya. Gunnahnya masuknya di rongga hidung. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Nah, cukup, sebentar. Kalau cara membaca gunnah itu pertama ditahan ya. Ditekan. Kalau misalnya ditekan dengan ditahan apa bedanya? Ditekan ya ditekan. Ditekan sama ditahan ya. Tidak apa ya, hin gitu ya, hin tapi tidak Ya. ditahan. Kalau dengan ditahan hin, nah kemudian itu baru Ya. ditekan dan ditahan. Nah, sekarang ditambah suaranya masukkan ke rongga hidung. Berarti Ya. kalau dari tadinya kan dari al-jauf tuh, misalnya rongga mulut, masuk ke rongga hidung berarti itu naik apa turun tuh? Naik. Ya, dinaikkan ke rongga hidung suaranya. Kurang naik apa tadi? Kurang naik. Ya, suaranya ya, bukan ditinggikan suaranya tinggi kuat ya, bukan. Maksudnya iya kurang masuk hidung tadi. Ya. Malikin. Ilahin.
ilahin nas. Kan ada getaran ringan ya dihitung. Iya, karena ada rasakan masukkan ke al-khaisarnya. Oke. Min syarril waswasil khannas. Ulangi. Nun sukun ketemu dengan shin ya. Hukumnya apa itu? Ini umumnya ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki. Masuknya dalam guna yang apa? Kamilah. Ya. Min min Nah, syarril waswasil khannas. nah, tadi huruf ro-nya itu sifatnya di tengah-tengah tawas bainnya mengalir sebagian. Jadi kalau saril itu enggak. Jadi syaril syaril ro sama ngalirnya setengah. Min syarril waswasil khannas. Nah, bedanya dengan apa yang sin? Kalau sin seluruhnya mengalir was 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 was. Nah, itu ngalir penuh, jangan diputus ya. min syarril waswasil khannas. Hati-hati di lam sukun, tidak dipantulkan memang betul, tapi dia juga setengah mengalir. Min syarril wasil khannas. Nah, itu. Min syarril waswasil khannas. Ya. Jangan langsung hilang ya, sebenarnya dia tetap ada aliran. Ustazah suaranya itu putus-putus dan ngorok jauh. Putus-putus. Hah? Pakai headset dulu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sama tuh, alladzi lamnya tawasud bainnya. Alladzi alifnya sidda. Jadi tidak alladzi tapi alladzi. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, itu temponya tetap terjaga kalau kita sifatnya itu dipakai ya. Lanjut. Minal jinnati wan nas. Mim, nun, lam sama ya. Tawasud bainnya. Minal. Jadi jangan minal atau minal. Jangan ya, sama-sama. Minal jin, minal jin nati wan nas. Minal jin. Minal, jangan minal. Ngalir aja. Minal jinnati wan nas. Ya, Hasan. Alhamdulillah. Nah, itu kuncinya supaya kita istiqomah tuh temponya sama gitu ya. Jadi nggak ada Iya. yang buru-buru, nggak ada yang kepanjangan. Kita memang tempatkan sifatnya benar-benar. Jadi kalau misalnya ada yang memang ngalir harus ngalir. Jadi nggak kelebihan di huruf sesudahnya gitu atau kekurangan. Jadi kalau ada yang kurang pasti nantinya ada yang lebih gitu. Iya. Ya, cukup. Syukran. Jazakallah khairan Ustazah. Jazakillah khair. Ya, selanjutnya Umi Nini silakan. Ini Umi Nini nyimak saja mau ke dokter kayaknya Oh, tadi tulis ini. Oh, Umi Nini nyimak. Mbak Dery. Uni Umi Rifda dulu Rifda, kali. Rifda dulu, Umi Rifda, ayo. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin
nas. Lamnya jangan terputus, jangan kul a'udzu, kul nyambung. Qul a'u. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau ba dia sidah, boleh birab bin, kan kayak kepisah tuh ya, birab bin. Nah, karena dia sidah. Nah, itu boleh ba ya. Ulang sudah. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kadang kalau misalnya kita ragu antara huruf hamzah dengan huruf ain yang berhadapan, itu boleh kayak seperti agak terjeda, tapi sebenarnya bukan terjeda ya. Kalau ini kita berbicara tentang sakta sih, kalau terjeda ya juga memang ada hukumnya tersendiri. Tapi maksudnya dengan teknik cara bacanya, takut dia nyambung dengan ainnya, au gitu ya. Boleh itu dipisah. Au, karena dia a-nya berdiri sendiri dulu a-nya, karena dia siddah ya. Tertahan, gitu ditahan, nah baru ainnya ngalir gitu ya. Ya lanjut. Malikin nas. Malikin nas, malikin, linya ngalir juga, linya jangan malikin, jangan malikin nas. Malikin nas. Ya. Ilahin nas. Min syarril waswasil. Syar tebal, ril tipis, syar tebal, ril tipis. Syarril, Min syarril. Gitu saja. Ya, jangan diputus lamnya juga. Min syarril waswasil khannas. Sini ngalir penuh. Waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, itu huruf zal juga dia ngalir ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Lamnya jangan keputus. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya, termasuk kalau misalnya di akhir ya, ketika disukunkan misalnya sin, itu jangan langsung hilang sinnya, nas, langsung hilang gitu nas. Ada tetap ada sofirnya gitu, tetap ada aliran ya. Tapi jangan ditekan. Jangan ditekan ya, jangan kalau ditekan itu nas. Itu kan ditekan. Ini jangan ditekan. Kalau ditekan itu kalau dia disukunkan karena ada tasdid, nah baru tekan. Ya. Minal jinnati wan nas. Ya. Jangan ditekan, jangan nas. Jatuhnya kalau nasib jadi kayak shin besar. Ini kan sin kecil. Ya, lembut aja. Al-hams. Tadi kalau sin itu kan sifatnya
Dia alhams mengalirnya udara. Dia rokoah mengalirnya Nafas. suara. Ya, jadi udara dan suara mengalir. Kemudian ada as-sofir, desisnya gitu ya. Ya, cukup. Baik, jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair. Ya, Umi Dery. Ayo saja. Mohon bimbingannya saja. Iya, pasti senyum dulu. Membaca pasti senyum. Gimana saja? Mohon bimbingannya saja. Ya, pasti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diputus nir rohim, keputus itu. Ra-nya setengah mengalir, tawasud bainnya nir rohim. Asal jangan di nir rohim, kan nirnya tipis. Nir rohim ngalir, cuman dia ngalir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. A'udzu Kulnya mana kulnya? Ininya hilang Ustaz di sini. Ya sudah. Kul a'udzu birabbin nas. Birabbin Birabbin nas. Jadi jangan birob. Nah itu kan dengan memonyongkan bibir. Jadi malah rohnya nggak ngalir. Jadi langsung sidah rob gitu kan. Kalau dia itulah keterpengaruhan ya. Ketika kita keliru cara pengucapan fathahnya dengan memonyongkan itu nggak ngalir malah. Tapi kalau dari terbuka terus kediem itu kan ngalir. Rob kan ngalir rohnya ya. Iya saja. Birob. Coba kalau dia monyongkan birob nggak ngalir sidah. Baknya yang sidah betul. Kalau pas bak sukunnya ya birob bin. Nah itu kan sidah baknya. Ulang ya saja. Ya. Kul a'udzu birabbin nas. Masih Ya. saja. Sedikit lagi. Birab. Kalau baknya sidah betul, tapi dari ro ke baknya itu ngalir. Rob. Birab. Ya saja. Kul a'udzu birabbin nas. Nah, itu malah alifnya yang ngalir jadi au. Ya, kayaknya ngangkat a. Oh iya. Alifnya sidah. Sidah ya saja. Berubah tuh. Ngalir tapi a-nya sendiri. Tertahan ditahan. Iya saja, coba langsung. Kul a'udzu birabbin nas. Ini ya, ketuker bak dengan ro-nya itu ya. Jadi bironya gini. Birob. Kan Utidari kan baca gini. Birob gitu kan, yang ngalir baknya kan. Iya saja. Birab, iya benar, baknya ngalir saja. Harusnya ro-nya. Harusnya ro-nya. Pas di rob-nya, birob. Birob. Jangan birob, jangan. Birob, gitu saja. Birob. Birob bin nas, Iya, gitu saja. jadi sama kayak bacaan basmalah kan bukan bis gitu, tapi bis yang ngalir sinnya bukan baknya. Coba saja ulang saja. Kul a'udzu birabbin nas. Ya, ahsan. Iya. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Ya, dirasakan di ayat 4 itu. Mana yang ngalir kali ya? Ikhfa-nya itu ada gunnahnya masuk dalam apa tadi? Kamilah. Ikhfa ya.
Yang masukkan dulu setengah ya, kalau enggak hidungnya. Min Syar. Shin, koroknya ngalir. Syaril. Ngalir semua. Syaril. min syarril wasnya juga harus Wasinnya ngalir ya ngalir Ustazah. juga. Was ya. Iya. Min syarril waswasil khannas. Nah, itu ya resepnya. Apa saja? Ya, itu resepnya kalau kita tempatkan sifatnya jadi kayak memang bacanya tuh per huruf gitu ya. Satu-satu. Iya saja. Iya, kayak itu kuncinya. Begitu, yang benar begitu maksudnya gitu. Alladzi. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin. Minalnya jangan minal, dia mengalirnya setengah. Minal jin, minal jin. Tapi jangan minal jin nati. Ada kan kayak gitu bacanya? Minal jin. Nah, itu siddah mimnya jangan. Minal jinnati wan nas. Gitu saja. Ya. Serius Ustazah, minalnya benar nggak Ustazah? Nggak pede Ustazah. Nah, itu hati-hati di ta. Di huruf ta itu kan kalau terbacanya jadi tak marbutoh. Taknya apa? Siddah apa rohwa? Ta itu siddah ya Ustaz? Ya, rohwa siddah. Enggak, siddah betul, siddah. Kalau hanya rohwa. Tapi kalau huruf tak marbutoh ketika diwasal kan dibacanya ta, berarti dibacanya siddah. Jinnati wan nas. Ya, jadi bukan jinnati wan. Ngalir tiwan, ngalir ya. Jangan. Minal jinnati wan nas. Iya saja. Minal jinnati wan nas. Ya, kayak kan ada nun tasdidnya, dia akmal matakun. Tapi ketika dia fathahnya na, dia anqos matakun. Ya, cukup. Syukran. Tanya sudah, alhamdulillah. Kalau misalnya anqos itu berarti kita gimana Ustazah bacanya? Ya gimana? Tetap biasa. Kalau anqos itu kita tetap biasa Ustazah bacanya. Iya, satu harokat tapi dia kan tetap sempurna, tetap na gitu. Jadi jangan kalau misalnya kan ada yang minal jin nati wan nas kan nggak sempurna, tetap na bukan nati. Nah, nati tetap dibuka dulu mulutnya ketika dia fathahnya, kemudian ujung lidahnya itu sentuhkan dulu ke gusi atas secara makhraj nunnya begitu. Iya, iya. Oke, siap saja. Saja. Ya. Kan ada tuh kan suka kita bacanya minal jin natiwan gitu ya kan. Nah iya, sementara dia nunnya juga sifatnya kan dia tawasud bainnya minal jin natiwan. Kalau tinya siddah betul. Betul. Ya. Kalau nanya baru anqos ya Ustazah. Oke, siap Ustazah. Ya, dia gunnahnya dia sangat kurang sempurna, tetapi kita lihat dari sifatnya dia mengalir sebagian tawasud bainiyah tadi ya. Ya, makasih Ustazah. Ya. Ya, Umi Devi mau baca? Katanya Silakan. tadi Umi Devi ini deh Ustazah, nggak bisa buka mic gitu kayaknya Ustazah. Oh, nggak bisa buka mic ya, berarti ini mungkin gangguan beliau. Atau coba bisa dari keluar? Bisa nggak? Coba dari Ustazah bisa nggak kalau bukain Ustazah? Nggak bisa. Keluar dulu, baru masuk lagi nanti bisa. Katanya gini, Ana bisa buka mic Ustazah, tulisannya tidak diizinkan membuka mic sendiri gitu. Oh, berarti dia kekunci sendiri lah. Berarti dari host kekuncinya. Kalau saya kan co-host. Oh, Ustazah co-host toh. Iya ya, berarti dari Desa Arah kali ya Ustazah ya. Nah, Nggak tahu itu, saya juga nggak ngerti kayak gitu. Berarti keluar dulu. Keluar dulu nanti masuk lagi gitu mungkin bisa.
Iya. Keluar dulu masuk lagi sayang. Keluar dulu nanti masuk lagi. Mumpung ada ustazah. Keluar dulu aja Umi Devi. Nanti udah keluar, nanti masuk lagi. Baru masuk lagi. Itu biasanya ini apa audionya? Iya kali ya ustazah ya. Pas awal masuknya itu. Oh, Nggak jadi di. bukan milih yang wifi apa-apa gitu ya ustazah ya, yang di audio itu ya ustazah. Mm-mm. Karena kan tadi kan beliau tadi host. Sudah ada tempatku udah azan. Oh ya. Sebentar ini Umi Devi masuk kasihan. Umi Devi. Ya, gimana Umi Devi? Alhamdulillah. Umi Devi, Itu udah dia bisa? Menda kan? Mbak Belum Devi, ini Mbak Devi udah belum. bisa buka belum Mbak Devi? Ini belum mencet ini suaranya itu. Menghubungkan ke audio tuh udah bisa tuh saja alhamdulillah. Nah, tinggal dibuka coba Umi Nah, Devi. coba sekarang dibuka. Di mute, masih di mute. Mbak Devi, Masih di mute Umi Devi. Nggak bisa juga ya? Iya ya. jaringannya itu berarti kalau nggak bisa. Iya. Ya, berarti mungkin jaringannya nggak kuat ya. Udah nggak apa-apa, nyimak aja ya. Yang penting insya Allah tadi kan sudah nyimak ya dari awal ya. Iya, tapi nggak bisa ustazah. Iya, katanya nggak bisa ustazah. Ya, tetap nggak bisa. Ya sudah. Qadarullah ya. Yang penting sudah berusaha. Insya Allah tidak mengurangi pahalanya ya. Amin ya rabbal alamin. Iya ustazah. Ya, insya Allah kita cukupkan ya Umi. Waktunya sudah mau azan. Ya, insya Allah ya. Jadi sedikit banyak sudah kita pahami. Jangan pernah bosan mengulang, walaupun kadang tadribnya ya kita ulang lagi gitu kan suratnya. Tapi kan ditambah dengan seiring bertambahnya materi, tadribnya tuh akan ada perubahan gitu ke arah yang lebih baik gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Iya ustazah. Insya Allah Siap. ya. Sudah jelas ya. Jadi walaupun misalnya kelihatannya kedengarannya kayak jelimet gini-gini, tapi kalau sering kita murajaah, kita ulang nanti insya Allah paham ya. Lama-lama dengan sendirinya paham seiring dengan kita terus belajar ya. Alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kita. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kekhilafan di dalam mengoreksi bacaan dan di dalam menyampaikan materi. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kita dan dijadikan sebagai ladang pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Tetap ya rabbal alamin. bersemangat untuk belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan kita untuk terus belajar ilmu yang bermanfaat. Insyaallah Umi, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaih. Ya, jazakillah khair Umi. Wa Selamat jazakillah khair beraktivitas, ustazah. selamat istirahat. Ya. Selamat lanjutkan aktivitas ustazah. Izinnya ya ustazah. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat Umi. Ya, Jelek ya. sehat-sehat ya Ustazah. Tuh, lagi Ya, di- syukron. Semuanya ya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Izin pamit.